bulan Juni. Oke. Paket yang 9 juta, Kang. 9 juta. Mulai cuma 9 juta. Oke. Iya, betul. Mikirnya 6 bulan. Mikirnya 6 bulan, lama banget. Terus? Nah, akhirnya setelah ada COVID, baru akhirnya saya ngelirik itu. Oke. Jadi awalnya saya pandang sebelah mata. Seperti kebanyakan pengusaha di luar kan seperti itu, Kang. Kalau melihat sesuatu yang baru kan, apa nih gitu kan. Gitu ya. Betul. Nah, cuma waktu itu saya usaha kos-kosan, saya arsitek, saya buka bimbingan belajar juga. Dan tiga-tiganya koit semua gara-gara corona tuh. Tiga-tiganya koit semua? Koit semua gara-gara corona. Terus ngomong-ngomong sekarang, boleh tahu penghasilannya berapa? Dari modal 9 juta awalnya tuh? Ratusan juta per bulan. Ya. Ratusan juta setiap bulannya, luar biasa banget. Dan ini mobil yang kedua. Yang kedua, yang pertama? Hadiah buat istri, CR-V Prestige Turbo. Oke. Gitu. Yang ini hadiah buat? Hadiah buat diri sendiri tentunya. Enggak, tapi saya pintar itu kan, lagi anniversary pernikahan kan. Oke. Nah, terus saya bilang ini buat mobil anniversary pernikahan. Oh, gitu ya. Tapi sebenarnya buat saya gitu. Luar biasa sekali ya, dari 9 juta sekarang hasilnya bisa ratusan juta setiap bulannya. Ini dahsyat banget. Kalau boleh tahu nih, apa yang membuat Mas Adwin berpikir untuk join di bisnis ini? Waktu itu simple. Saya ditunjukkan oleh teman saya trading recordnya. Trading recordnya saya dulu biasa trading. Saya berburu robot juga di tempat lain. Dan kalau trading recordnya itu cuma ditunjukin paling seminggu, 2 minggu gitu, sebulan. Kadang ada yang tidak mau ditunjukkan sama sekali, Kang. Nah, di sini begitu teman saya nawarin, ditunjukkan, dibuka dari awal dia bergabung sampai sekarang. Gitu. Dan itu membuat saya, wow, ya kan, karena hasilnya udah terbukti. Dan begitu saya datang ke kantornya, legalitas terpampang jelas, kantornya keren ya, dan semuanya beli sendiri, Kang. Itu karena dulu saya trauma beli robot rumahan. robot kaleng-kaleng, robot-robotan. Banyak ya, robot-robotan banyak sekali, Kang, banyak sekali. Jadi apa namanya? Sudah cukup makan asam garam lah kalau main robot-robotan itu. Oh, berarti sebelumnya udah pernah main robot-robotan juga ya? Dari tahun 2015, Kang. Dari tahun 2015, boleh tahu berapa robot yang udah pernah dicoba? Sekitar 4-5 robot. 4-5 robot. Nah, apa sih bedanya sama yang ini? Dari sisi mungkin logik kerja, keamanan, atau hasilnya gimana? Menurut Mas Adwin dari pengalaman, bandingin dengan robot-robot yang lain. Robot-robot yang lain itu lebih mengedepankan profitnya. Jadi otomatis kalau profitnya gede, artinya dia harus pasang posisinya besar. Seperti itu, Kang. Jadi kalau pas lagi dapat ya profitnya gede, Kang. Bisa kadang 30% sebulan, bahkan ada yang pernah sampai 70%. Sebulan ya? Sebulan. Tapi endingnya? Tapi nggak tahu ini berapa lama. Karena sewaktu-waktu itu bisa margin call. Oh, modalnya habis. Habis, betul. Dan itu memang sudah dibilangin dari awal. Gitu. Jadi memang kalau kita tradingnya mau ngejarnya profitnya gede, fokusnya profit besar, ya harus siap dengan loss besar. Terus bedanya sama robot ini apa? Nah, di sini yang saya ngelihat itu sesuai cita-cita saya. Kenapa? Karena nggak serakah, tapi yang penting konsisten. Dan nggak serakah, yang penting konsisten. Dan yang paling penting adalah dia dari duit kecil ini makin lama makin besar, kan. Gitu ya. Daripada kita baru masuk sedikit terus tiba-tiba 2 bulan 3 bulan margin call, kan buat apa? Betul. Nah, gitu. Selama Mas Adwin join berarti kurang lebih 2 tahun? Dihitung dari jalan atau dihitung dari bergabungnya? Dari bergabungnya Juni 2019. Pernah nggak setiap bulannya loss? Nggak pernah. Jadi setiap bulannya pasti profit ya? Pasti profit. Luar biasa pasti profit. Sekali. Meskipun naik turun ya, karena real trading, kan. Terus apa yang bikin Mas Adwin begitu fokus menjalankan bisnis ini, Mas? Nomor 1, saya ngelihat peluang ya, teman-teman ya. Peluang. Buat teman-teman yang mungkin ngelihatnya dari segi bisnis. Yang namanya bisnis itu kan trending ya, Kang ya. Jadi beberapa waktu yang lalu minimarket tuh booming di mana-mana kan, minimarket.
Dan setelah itu mungkin beberapa tahun yang lalu kopi-kopi, kafe-kafe bermunculan di mana-mana ya. Nah, dengan kondisi pandemi seperti saat ini, kalau menurut saya ya yang paling tepat bisnis ini. Bisnis ini paling tepat Bisnis ya. ini paling tepat. Kenapa? Karena semua dijalankan secara online dan marketnya market uang. Marketnya uang. Ya, produknya menghasilkan uang ya. Produknya menghasilkan uang. Itu yang luar biasa. Itu dia. Jadi saya ngelihat ini dibilang masih awal, kalau menurut saya masih awal, Kang. Ini baru awal ya? Baru awal. Baru awal kayak gini ya? Baru awal. Dan kayak gini. Oh, kayak gini. Itu masih awal menurut saya, Kang, karena waktu itu saya ngelihat kalau saya bisa jadi pionir, kenapa enggak gitu. Jadi ya udah, mumpung tergantung sikap kan ya. Jadi ada yang bilang pas masih awal, ya kan masih belum jelas, belum terbukti, belum apa, belum ada legalitas ya kan. Ada juga yang ngelihat, wah ini mumpung masih awal nih. Meskipun ada masalah, tapi orang-orang di sekitar saya belum pada join. Gitu. Daripada nanti begitu Halo, selamat malam semuanya, teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya. Gimana? Pada sehat-sehat kan? Recording in progress. Harus selalu sehat ya, karena kan kita lagi di masa pandemi ini, pasti ada pikiran-pikiran stres atau apa. Udah, kita nggak usah stres-stres, mending kita cari cara gimana caranya kita menyambung hidup di pandemi ini. Nah, pas banget. Hari ini kita lagi ada Zoom meeting ya, yang dengan judul Smart Biz Sharing ya. Jadi nanti di sini kita akan ngomongin soal gimana sih dapat uang tanpa kita harus banyak kegiatan gitu, bisa di sini. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Ai. Terima kasih telah join untuk hari ini. Saya akan memandu acara ini untuk di 2 jam ke depan. Nah, jadi persembahan acara ini itu dipersembahkan oleh Auto Sultan. Auto Sultan ini mungkin teman-teman yang belum pada tahu, jadi ini adalah sebuah komunitas yang tergabung di Net 89 dan foundernya adalah Kang Arga Rizkian. Dan tentunya kenapa sih harus join di komunitas ini? Karena banyak banget ilmu yang bisa kita pelajari di sini. Tentunya di sini juga karena menyediakan support system untuk menunjang teman-teman yang ingin banget berkembang di bisnis ini. Nah, oke. Kalau ngomongin soal pandemi ya, pandemi sekarang itu istilahnya perekonomian turun ya, apalagi kita udah PPKM, terus kemarin sempat yang darurat, sekarang udah PPKM level 4, terus diperpanjang lagi, mungkin ada beberapa kantor-kantor yang harus bisa karyawan masuk berapa orang aja, terus pendapatan mungkin ada yang dipotong, kita tidak tahu ya gitu kan. Makanya kita butuh nih yang namanya pastinya income tambahan gitu, tanpa harus mengganggu rutinitas kita di luar kegiatan-kegiatan kita kayak gitu. Dan tentunya kalau kita namanya kita stres ya, pikiran pasti kenapa ya di rumah terus nggak bisa kemana-mana. Nah, tentunya kita pasti butuh time financial freedom. Itu maksudnya apa? Jadi nanti kita punya istilahnya kebebasan finansial tanpa harus, kita tidak bisa mendapatkan uang tanpa harus bekerja di luar sana. Kayak gitu. Oke, sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara untuk hari ini. Jadi nanti hari ini tuh kita udah banyak banget ada testimonial dan pemateri yang keren-keren banget hari ini. Dan pastinya bakal memotivasi kita dan menginspirasi kita untuk gimana sih gitu supaya kita maju dan berkembang gitu di kala pandemi ini kayak gitu kan. Nanti pertama itu kita akan ada testimoni, lalu nanti kita masuk ke materi dan selanjutnya ada testimoni lagi. Jadi ntar ada testimoni 2 orang dan tentunya nanti ada sesi tanya jawab. Tapi memang kita batasi ya untuk tanya jawabnya karena waktu kita tidak banyak gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti tanya jawab paling nanti bisa raise hand di aplikasi Zoom-nya ya. Oke deh kalau gitu teman-teman udah siap nih, udah banyak yang join. Partisipan saat ini kita sudah ada di 265 partisipan. Dan terus bertambah pastinya. Wah, pada tahu aja nih hari ini pembicaranya keren-keren banget soalnya. Jadi pastinya harus join. Jadi bagi para member nih yang lagi ada di sini boleh diajak semua non-membernya, calon-calon membernya untuk gabung di Zoom meeting kali ini karena ini Zoom meetingnya keren banget. Pasti teman-teman bakal wah, udah deh pokoknya saya tidak bisa berkata-kata untuk Zoom meeting kali ini. Oke deh kalau gitu. Udah siap nih teman-teman?
untuk Zoom meeting selanjutnya? Oke deh kalau gitu. Untuk yang pertama ini, kita akan masuk ke testimoni pertama kali ya. Testimoni pertama ini dibawakan oleh seorang wanita, ibu rumah tangga. Beliau sudah 21 tahun menggeluti usaha sembako dan sudah ada 4 cabang di Semarang. Wow, keren banget. Beliau juga pengusaha di bidang jahit, lalu usaha di bidang catering, dan beliau ini kenapa sih bergabung di Net 89 ini? Itu karena beliau pengen mencoba peruntungan lain dan hasil lebih. Terus pengen banget nih menikmati hidup, ya tadi financial freedom tadi ya. Lalu pengen jadi berkah ke orang-orang sekitar. Wah, keren banget. Saya juga pengen kayak gitu berarti. Oke, beliau ini hasilnya di Net 89 ini udah puluhan juta rupiah. Wah, itu kayak angka yang besar banget ya bagi kita ya. Lalu jadi usaha beliau ini sempat terdampak juga nih, seperti kayak mungkin usaha sembako atau usaha jahit dan cateringnya mungkin pernah terdampak karena pandemi, tapi sekarang ini udah terbantu berkat join di Net 89. Wah, keren banget. Nah, beliau juga mau sharing nih tentang motivasi apa sih gitu ya, yang akhirnya membuat beliau nih sekarang semangat kayak gitu kan. Ya, jadi beliau ini punya motivasi, peluang apapun tidak akan berhasil jika kita tidak menurunkan ego. Dan kedua nih, gimana sih caranya akhirnya bisa sukses di bisnis ini? Ya, caranya yaitu mengosongkan gelas, serta mengikuti sistem dari upline-nya kayak gitu. Oke deh, daripada berlama-lama kita langsung sambut aja Mbak Dewi Indahwati. Halo Mbak Ai. Wah, semangat banget nih Mbak Dewi nih. Sehat semua ya. Nah, Ya. untuk malam ini saya ingin berkisah sedikit di bisnis ini yang sudah saya jalani selama 1 tahun lebih berapa hari. Karena saya join 27 Juli 2020. Nah, kenalkan dulu, nama saya Dewi. Dari Semarang, saya ibu rumah tangga dan sudah mengelola toko selama 21 tahun dan punya 4 cabang di Semarang. Nah, awal saya join, saya sedikit berkisah ya, karena waktunya nggak banyak, hanya 5 menit aja. Saya pertama kali dikenalkan oleh pengundang saya. Beliau ini adalah Bapak Andiho dari Semarang, dan beliau juga rekan kerja saya di bisnis yang sebelumnya ya selain sembako. Jadi saya semua peluang saya terima, info-info saya terima semua, lalu yang baik saya ambil. Nah, di bisnis ini waktu itu saya ditawarin oleh Pak Andiho, saya awalnya enggak nolak karena enggak tahu ya, barangkali andaikan bisa menolong untuk bisnis saya yang terdampak kemarin, jadi saya enggak banyak bertanya, pokoknya ya. Lalu nunggu deposito saya cair sekitar seminggu, lalu saya join 9 juta ya, karena terdampak toko bukan karena terdampak pandemi, karena setiap usaha pasti ada risikonya, apapun itu, entah itu dari karyawan kita, dari staf, dari keluarga, atau dari manajemen, pasti semuanya ada risikonya ya. Nah, setelah saya join 2 bulan selanjutnya saya mau top up. Tapi di saat saya top up ini, saya manusiawi ya, kalau saya ada keraguan atau nggak yakin, karena saya kan belum paham banget apa sih bisnis ini. Wong namanya forex aja saya nggak bisa, nggak tahu, bahasa Inggris aja saya nggak bisa. Nah, saya hanya tanya sama Pak Andiho, saya manggilnya Koh, gimana Koh, ini bisnis yakin? Yakin Wi. Terus 2 bulan kemudian saya top up ke paket yang kedua. Jadi yang paket apa ya, yang trader 1. Nah, setelah itu 2 bulan lagi ada BTSG. Nah, setelah saya ikut BTSG itu, saya lebih yakin, dan bisnis ini berjalan selama 6 bulan dan seterusnya sangat-sangat membantu saya. Kalau bisnis ini tidak saya terima waktu itu, mungkin sekarang tidak bisa membantu untuk toko. Jadi selama 3 bulan ini
robot ini, bisnis ini sudah membantu bisnis saya sekali. Ya, jadi Bapak Ibu bisa nanti ditanyakan ke pengundangnya, seperti apa bisnis ini. Pepet aja terus pengundangnya, supaya kita tahu apa itu bisnisnya. Bisnis ini sangat mudah sekali. Sedangkan saya di toko yang sudah 21 tahun, bangun dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam, itu pun masih bisa lolos. Ya, artinya bisnis apapun pasti akan punya resiko. Ya, tapi di bisnis ini saya bisa lebih menikmati hidup, walaupun di usaha saya yang lama saya masih punya tanggungan di bank, karena bisnis saya ini kan modalnya banyak, profitnya sedikit, labanya sedikit, dan kalau sampai salah menanganinya, ruginya pasti banyak sekali. Ya, jadi bisnis ini sangat membantu sekali. Ya, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang ada di sini, ikuti acaranya ini. Infonya apa aja, ikuti sampai selesai. Dan pembicara kita malam ini bukan orang yang biasa-biasa saja. Beliau ini punya background yang sudah nasional sekali, ya. Punya grup band yang ternama. Nah, nanti ikuti acaranya sampai selesai. Siapkan catatan kalau perlu, alat tulis yang perlu untuk dicatat. Jadi bisnis ini luar biasa sekali. Sangat membawa berkat untuk orang banyak, ya. Jadi sekali lagi ikuti acaranya sampai selesai, dengarkan pembicara malam kita hari ini yang luar biasa. Mungkin dari saya hanya sekian, dan saya ingin sedikit untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini, ambil peluangnya, turunkan ego, kosongkan gelasnya, dan ikuti apa kata pengundang kita. Karena pengundang kita pasti lebih tahu kondisi apa seperti apa kita sekarang, ya. Pokoknya keyakinan pasti akan membuahkan hasil, ya. Terima kasih, selamat malam, sehat-sehat untuk semuanya yang hadir di malam ini. Terima kasih, baik. Terima kasih Mbak Dewi, keren banget. Sangat-sangat menginspirasi. Ya, kita beri tepuk tangan, beri aplaus secara virtual aja. Wah, keren banget. Berarti Mbak Dewi ini benar-benar ngerintis juga ya untuk di bisnis ini kayak gitu. Sampai akhirnya bisa yang tadinya terdampak sekarang bisa naik lagi nih. Berarti sekarang posisi sekarang di mana nih Mbak Dewi nih? Sekarang saya lagi di Semarang, memang asli Semarang saya. Sehat-sehat ya Mbak Dewi ya, sekeluarga di Semarang juga aman ya? Aman, oke deh kalau gitu. Oke, nanti Mbak Dewi kita ngobrol-ngobrol lagi, pas sesi tanya jawab boleh misalnya bantu-bantu sharing, boleh. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Dewi, nanti ketemu lagi. Oke. Gimana tadi, cukup menginspirasi ya, jadi bagi teman-teman yang masih ragu di bisnis ini, boleh deh dikosongin dulu nih gelasnya, dikosongkan gelasnya di acara Zoom meeting ini, karena nanti banyak banget sharing-sharing ilmu bermanfaat yang bisa dikasih kayak gitu. Oke, karena udah terlalu banyak ngomong nih saya nih, baiknya kita langsung aja nih ke inti acara, ke pemateri kita. Pemateri kita ini adalah seorang musisi dan pencipta lagu. Tadi udah dibocorin ya sama Mbak Dewi ya. Kalau beliau ini adalah seorang musisi gitu, pemain band gitu. Beliau ini drummer band Niji. Ada yang tahu siapa? Berarti keren banget nih kali ini nih kita nih pembicaranya. Nah, karena beliau ini istilahnya kan kalau band itu biasanya band panggung ya, dan pastinya sekarang pandemi nih nggak bisa manggung, dan pastinya mungkin ada dampak. Jadi akhirnya sekarang beliau ada kesibukannya adalah seorang full-time leader dan team player di komunitas Auto Sultan dari Net 89. Berarti beliau lagi aktif-aktifnya nih gitu di komunitas ini. Beliau ini sekarang sudah menyandang seorang komandan Topaz. Wow. Dan income-nya mencapai 100 juta per bulan. Baiklah, kita sambut saja Mas Adli Prakarsa. Mas Adli ada?
Halo Mas Adi, gimana kabarnya? Baik banget. Sekarang posisi di Jakarta? Jakarta. Oke, gimana Jakarta aman? Belum sih ya. Belum ya, masih gencar vaksin ya. Iya, lagi banyak di beberapa sudut masih banyak vaksin. Jadi kita tunggu aja lah ya, PPKM ini sepertinya akan ada lanjutannya lagi ya. Kemarin juga kan pengumuman ya PPKM 4 ada lanjutannya lagi. Iya, Jawa, Bali, Jakarta ya. Iya, semoga Jadi ya teman-teman sabar aja semua ya gitu ya. Semoga cepat surut biar kita ngegas lagi ya, Mas Adri ya. Iya. Kemarin aja colongan nih, ngegas udah colongan sebenarnya, cuman nggak diposting di sosial media aja. Oh gitu, lagi dikurang-kurangin dulu. Kurang-kurangin dikit ya kan. Kurang-kurangin dikit. Oke deh kalau gitu, tanpa berlama-lama aja boleh deh. Silakan Mas Adri di-share nih apa yang mau di-share hari ini. Oke, selamat malam teman-teman semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Di PPKM ini juga mudah-mudahan tetap bahagia ya. Walaupun kita sedang nggak bisa kemana-mana, tapi carilah kebahagiaan kita sendiri, karena kebahagiaan itu cuman kita yang bisa kelola, cuman kita yang bisa buat ya, gitu. Oke, sebelumnya saya mau sapa dulu, mungkin banyak teman-teman yang mungkin nggak dari Jakarta aja, dari luar kota mungkin ya. Salam kenal, saya Adri Prakarsa, saya sekarang sudah peringkat Topaz ya, undernya Ruby Mirza Gani gitu ya. Jadi kemarin sempat bawain juga materi yang sebelumnya produk, sekarang saya dipercaya lagi untuk membawakan materi produk ini untuk Bapak Ibu semua. Oke, sebelumnya saya akan sharing screen dulu ya. Mudah-mudahan sih hari ini nggak ada trouble, soalnya biasanya nih agak trouble nih. Sebentar, saya tes dulu. Oke teman-teman. Udah siap ya? Kosongin gelasnya, kosongin egonya turunin. Kita belajar sama-sama. Artinya saya di sini cuma mau sharing sesuatu yang membuat saya terbantukan, bahkan bisa dibilang menyelamatkan hidup saya. Tapi saya hari ini nggak akan cerita hidup saya nggak akan cerita tentang diri saya, tapi saya akan cerita tentang teman-teman dekat saya. Jadi ada seorang teman dekat saya, itu namanya sebut saja inisialnya B. Dia itu adalah seorang pengusaha muda yang sangat hebat. Dia itu di Jakarta itu juragan distro, bakso, tahu, franchise, itu semua bisnisnya besar sekali. Pada tahun 2020 waktu saya udah join bisnis ini, saya sharing lah ke dia. Saya sharing ke dia waktu itu, dia bilang, "Oke, ini infonya bagus nih, tapi kayaknya gue belum butuh deh, karena PPKM ini lockdown ini paling cuma setahun 2 tahun lah bro. Jadi udahlah, bisa lah nih, gue masih punya ketahanan dana." Terus saya ingetin sama dia, "Bro, kenapa gue ngambil ini bro? Karena yang namanya pandemik itu kita nggak akan pernah bisa prediksi kapan ini semua berakhir. Artinya semua yang harus kita hitung dari the worst case, gitu ya." Akhirnya dia tuh blast, akhirnya hilang, malah trading manual, malah ya uangnya nggak di saving lah sama dia. Ya dia standar aja gitu, dia cuma menunggu keajaiban aja. Sementara saya waktu COVID itu pertama kali, saya melakukan hal yang tidak banyak orang lakukan, tapi saya melakukan itu. Makanya saya hari ini mendapatkan apa yang banyak orang tidak dapatkan, karena saya melakukan keputusan yang sangat tepat waktu itu 2020 untuk join bisnis ini. Ya, singkat kata, begitu 2021 ada PPKM kedua lagi, ambruk teman-teman bisnisnya. Bisnis tahunya, bisnis baksonya, distronya, semua berantakan. Dan dia cuma bilang gini sama saya bahwa, "Dri, gue nggak nyangka PPKM 2 ini gue nggak nyangka ini gue ambruk." Akhirnya saya bilang, "Masih punya uang berapa?" "Masih punya uang 1,5 M. Tinggal itu doang. Terus jadi gimana?" "Oke, mestinya gue dengerin lu dari tahun 2020. Kalau lu tunda sekarang," saya bilang gitu, "2022 duit makin habis. Kita nggak akan tahu, mungkin membaik, mungkin nggak, tapi make decision sekarang." Akhirnya tanpa pikir panjang lagi, dia join Net89 sekarang. Alhamdulillah ya gitu. Jadi nanti yang saya sharing ini ada korelasinya. Jadi semua orang itu pasti hari ini mengalami problem keuangan.
Makanya saya mau sharing solusinya. Nah, solusinya adalah di Netama 9 ini yang punya teknologi namanya Smart Export, ya teman-teman. Oke. Jadi solusinya adalah gimana caranya walaupun kita terkena impact pandemik, usaha kita, pekerjaan kita semua, tapi kalau kita sudah punya uang yang bekerja untuk kita, saya rasa itu tidak akan terlalu membuat hidup kita sulit. Karena saya merasakan sekarang. Jadi ketika teman-teman saya sulit, semua yang ibaratnya sifatnya pasif, sifatnya aktif income-nya berhenti, saya udah punya pasif income di sini. PPKM begitu kena PPKM 2, mungkin jangan sampai ada PPKM 3 gitu, nggak ada yang mau gitu ya. Kita nggak ada yang mau kena PPKM, nggak ada yang mau kena pandemik. Tapi instalanya kita udah punya pasif income di bisnis yang tepat. Jadi inilah teman-teman rahasianya orang kaya. Kenapa semakin kaya? Karena mereka semakin hari mereka tidur aja dibayar, ya dari bisnisnya mereka semua mereka dibayar. Jadi mereka tidak bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk mereka. Nah ini sekarang ada konsepnya, ada shortcutnya. Gimana caranya kita bisa punya itu tanpa harus membangun kekayaan bertahun-tahun seperti mereka. Jadi dengan SmartX. Oke, kenapa sih saya memilih bisnis ini? Yang pertama, sangat-sangat simple, ya. Jadi ibaratnya ini anak kecil pun bisa, saking sederhananya, saking simpelnya. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak perlu yang namanya jago IT, jago bisnis, jago apa, nggak perlu. Ini sangat-sangat sederhana, gampang dipelajari, dan cenderung sangat-sangat mudah. Yang nomor 2, udah pasti profitable. Kalau saya kasih data dari 2020, karena saya udah join dari 2020. Dari 2020 saya join itu profitable. Jadi setiap bulan itu alhamdulillah tidak pernah gagal menghasilkan profit, gitu ya. Yang nomor 3, semua yang dilakukan di sini udah otomatis dilakukan oleh sistem, ya. Jadi teman-teman nggak usah lagi yang namanya mikirin sistem ini, sistem itu, sistem IT-nya, segala macam, exchanger, semua sudah di-handle sama perusahaan ini, ya, sama SmartX sudah di-handle. Yang keempat, di sini sangat nyaman teman-teman. Kenapa? Ada auto sultan yang pertama, ya, gitu loh. Jadi kalau kita join di sebuah komunitas bisnis, ada komunitas yang sangat luar biasa ini yang leadernya itu ngajarin, menservis kita dengan baik, informasi, wah semuanya pokoknya itu nyaman banget. Begitu nyaman dengan komunitasnya, perusahaan juga menyediakan legalitas yang luar biasa lengkap, gitu ya. Jadi di Net 89 ini atau Smart Export ini itu sudah lengkap semua teman-teman legalitasnya. Jadi nggak usah khawatir nanti kalau mau tanya, ya legalitasnya apa aja sih? Terus bagaimana aja sih? Nah nanti tinggal minta sama para pengundangnya, detailnya nanti pasti dikasih sama mereka, gitu ya. Jadi 4 hal ini kenapa saya milih bisnis ini. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saya cuma mau menyampaikan bahwa yang kita masuki ini adalah bisnis trading, ya teman-teman. Bisnis trading. Trading itu apa sih? Trading itu adalah aktivitas pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Nah, instrumen investasi yang bisa ditradingkan nih, ya. Yang pertama, pasti teman-teman udah paling ngetop nih, saham, ya kan? Saham. Terus udah gitu komoditi, ada emas, ada cryptocurrency yang lagi ngetop sekarang. Nah, yang kelima itu yang bertahun-tahun sangat strong, sangat stabil, itu adalah forex, teman-teman, ya. Jadi kita ada di industri forex. Nanti kita kasih tahu kenapa kita harus ada di industri forex, gitu ya. Oke. Forex itu apa sih, teman-teman? Nah, forex itu adalah jual beli mata uang dengan adanya perbedaan kurs mata uang dan fluktuasinya. Jadi justru karena sangat fluktuasi dan dinamis, jadi forex itu sangat-sangat menguntungkan. Jadi seperti kita beli uang, beli dolar di money changer, dijual dengan harga murah, atau begitu besok kita jual, terpaksa jual, tapi harganya turun. Itu namanya kita rugi. Kalau misalnya kita jual dengan harga tinggi, itu namanya untung. Sesederhana itu, tapi sekarang ada yang namanya platform digital, jadi kita bisa bertrading atau menukarkan ini dengan digital. Jadi kita bisa bertransaksi 24 jam, Senin sampai Jumat, gitu ya. Jadi sebenarnya gampangnya itu. Jadi kita bisa bertransaksi seperti money changer, tapi dengan pakai handphone kita aja, gitu. Ada platformnya. Oke, kenapa memilih forex? Yang pertama, trading volumenya itu, perputaran uangnya itu setiap hari itu ada 6,6 triliun dolar US, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ibarat memancing ikan,
pasti kita mau mancing ikan yang di air yang banyak ikannya. Jangan mancing di air yang tidak banyak ikannya. Ya udah pasti dapatnya juga ikannya nggak bakal muncul-muncul ya. Gitu. Jadi ibaratnya tuh forex di antara bisnis digital yang lain itu yang perputaran uangnya paling besar. Tapi perputaran uang ini kan berarti kan sangat menjanjikan ya. Big opportunity atau kesempatannya sangat-sangat besar gitu ya. Tapi catatan, peluang luar biasa bagi yang dapat memanfaatkannya atau sebenarnya bisnis ini only for expert, untuk yang ahli. Jadi kalau teman-teman mau lihat datanya 6,6 triliun dolar US per hari, dari mana sih datanya Mas? Cek aja di Google, di Wikipedia ya. Nanti pasti bisa ada datanya di situ. Oke. Bagi yang belum tahu ini siapa, ini adalah Mr. George Soros. Dia itu adalah salah satu orang terkaya di dunia yang memang kekayaannya dari forex ya. Beliau berpendapat bahwa forex trading adalah mesin penghasil uang terhebat di dunia. Sampai hari ini belum ada yang dapat menandinginya. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya kalau trader forex itu di dunia ini banyak banget yang kaya, cuman memang karena sepertinya tidak terlihat, jadi kita nggak tahu dia itu kerjanya apa gitu ya. Orang mikir, oh mungkin babi ngepet, gitu ya. Yang lagi ngetren tuh. Oke. Problematikanya apa sih sampai forex itu jadi momok menakutkan bagi semua orang? Artinya ketika kita dengar nama forex pasti orang langsung, ih forex, aduh nggak deh. Bahkan pasti teman-teman juga punya teman kalau misalnya udah sharing, ini forex langsung kabur. Oh enggak. Oh enggak forex. Oh no gitu pasti gitu. Oke, ini adalah problematika dasarnya sebenarnya ini. Jadi yang pertama gini, orang yang tidak punya skill dia trading. Jadi harap diingat bahwa ini adalah bisnis yang harus punya skill, artinya only for expert. Jadi kalau Anda tidak punya skill trading, jangan coba trading, udah pasti loss ya. Ini permainan profesional. Yang kedua, tidak punya banyak waktu. Artinya kalau Anda tidak punya banyak waktu, berarti Anda tidak punya banyak waktu untuk menganalisis market, which is itu adalah hal yang harus dilakukan. Karena market trading forex itu sangat dinamis setiap hari, tidak sama. Jadi Anda harus membuat strategi yang beda setiap hari. Jadi ini tidak bisa dibilang pekerjaan paruh waktu. Karena di Amerika pun, di Eropa pun, ini adalah pekerjaan full time atau pekerjaan yang utama buat mereka. Makanya kita selalu kalau ada kita pernah dengar digital nomad. Nah, digital nomad itu adalah seorang anak-anak muda yang kerjanya itu nggak punya rumah, tapi dia pergi ke Eropa, ke Amerika, tapi dia cari uangnya dari trading forex atau nggak trading kripto. Nah, mereka rumahnya di mana-mana, tapi mereka kayaknya dari digital. Itu namanya digital nomad, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum pernah tahu, ada yang namanya digital nomad. Itu adalah orang kaya dari digital yang bisa tinggal di mana aja. Jadi nomaden tapi dia digital. Oke, yang nomor 3, psikologi trading yang lemah. Artinya gini, yang profesional aja itu kalau loss itu cuma karena 2, serakah sama takut atau ragu. Ya, jadi manusia itu memang diciptakan sama yang di atas punya emosi, ya, gitu. Inilah apalagi yang tidak punya skill, tidak punya banyak waktu, bahkan nggak ahli, terus udah ragu, udah serakah, selesai. Makanya ketika ada trading seperti ini, orang lebih cenderung menyalahkan industrinya. Wah, forex ternyata begini, padahal lebih ke dirinya sendiri ya. Jadi gitu. Yang nomor 4, ekspektasi tidak realistik. Nah, ini mengacu pada yang pertama lagi, udah skillnya nggak punya, udah nggak punya banyak waktu, ya kan, udah orangnya juga nggak sabaran, maunya modal 100 jadinya $1.000 dalam 1 hari. Bisa, cuman harus yang ahli pun punya manajemen, punya caranya sendiri gitu untuk bisa meraih hal-hal itu. Nah, yang kelima, buruknya mengatur resiko dan money management. Nah, artinya ketika kita balik lagi ke nomor 1, ketika kita seseorang amatir datang mau trading forex, nggak tahu brokernya bagaimana, dapat broker yang jelek, broker yang nakal, terus udah gitu mainnya langsung ditradingin semua duitnya, nggak di manage duit. Artinya 5 hal ini adalah yang membuat momok trading itu jadi sepertinya menakutkan. Sebenarnya kalau di manage dengan ahlinya ya, diberikan sesuatu yang vitamin lah istilahnya gitu ya. Jadi semuanya sebenarnya tidak semenakutkan itu gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah semua ini yang 5 itu dapat diatasi dengan software automatic trading smart xBot ya. Jadi logik kerjanya gini nih teman-teman ya. Yang pertama, single entry. Oke, mungkin banyak yang nggak paham single entry apa sih maksudnya, gue nggak ngerti deh gitu kan. Ibaratnya gini, single entry itu artinya adalah
strategi trading teraman ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada tuh orang sekali open langsung banyak. Nah kalau ini kita cuma sekali, jadi lebih terkontrol loss-nya. Nah itu aja intinya seperti itu. Yang nomor 2, money management 10%. Artinya yang ditradingkan itu cuma 10% dari dana dan deposit kita. Jadi teman-teman nggak usah khawatir di sini ada margin call atau dana habis seluruhnya, karena memang di sini yang ditradingkan cuma 10%. Makanya target profit kita pun hanya 1% per hari. Sepertinya kecil gitu ya. Cuman di sini balik lagi, di sini adalah aman baru profit. Artinya kalau misalnya kita profit sekarang 50% atau 20%, besoknya margin call percuma ya. Jadi mendingan kecil sebulannya aja misalnya ada 10%, 15%, hari pandemik begini, siapa yang mau ngasih uang segitu sebulan? Nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah yang keempat, maksimum loss-nya itu 5% per hari. Walau pada kenyataannya pada hari ini kalau dari data yang saya pelajari itu, sehari itu dia itu loss-nya di 0,75%. Nah mengacu pada nomor 5, jumlah maksimum loss itu 2 kali per hari. Jadi kalau dia dalam satu hari itu loss 2 kali, software-nya stop atau robotnya stop otomatis. Nah kenapa stop? Karena 1 kali loss itu aja dia itu sebenarnya 0,75%. Jadi kalau 2 kali berarti 0,75%. Jadi begitu hari itu loss 2 kali berturut-turut stop, sebenarnya itu cuma 1,5% teman-teman ya kenyataannya. Jadi yang selama ini saya rasa ini baru-baru ini memang di 0,75 sebenarnya gitu ya realitasnya. Jadi bukan 5%. Jadi benar-benar itu remnya aman baru profit. Jadi itu dipikirin banget gitu ya. Yang nomor 6, dilengkapi dengan logik adaptif yang dapat menerapkan strategi trading yang akurat. Jadi intinya teman-teman, ini software-nya ini selalu diupdate dengan keadaan market terupdate, canggih, dia bisa beradaptasi. Walaupun memang kelemahannya software adalah tidak bisa menganalisa fundamental, tapi karena ini diupdate terus sama perusahaan, jadi kita bisa keep up dan bisa menghasilkan profit yang sangat stabil, gitu ya, cenderung stabil. Oke, ini adalah risiko trading forex yang paling banyak ditakutin orang, ya. Yang pertama loss trading, margin call, atau yang belum tahu margin call apaan, margin call itu adalah modal habis seketika. Margin call itu bisa dalam waktu sejam, bisa dalam waktu saat itu juga, bisa dalam waktu 2 hari, gitu ya. Itu. Yang nomor 3, broker scam. Karena uang kita yang kelola broker, jadi orang pasti tahu, aduh, ini kalau brokernya scam, kabur gimana nih, gitu ya. Nah ini. Artinya tugas kita sebagai member adalah harus bertanya kan, wah SmartX tuh jadi gimana nih untuk mengatasi itu, apa yang kalian lakukan? Yang SmartX buat lakukan adalah meminimalisir resikonya. Yang pertama, kalau kalah tradingnya udah diminimalisir, kita udah punya kok konsisten profitnya sejak 2018. Artinya teman-teman yang join sekarang ya, teman-teman yang udah join sekarang tuh udah enak. Kenapa? Karena teman-teman tinggal tanya saya yang udah join dari 2020, tanya lagi yang udah join dari 2019, tanya lagi yang udah join dari 2018. Gimana track recordnya? Gimana performanya setiap bulan? Nah, dengan dari situ aja udah ketahuan bahwa kita tuh sudah konsisten dan selalu profit setiap bulannya ya. Jadi nggak usah takut, itu kita minimalisir. Yang kedua, margin call atau dana habis. Jadi anti margin call kita ini loss itu di 5% per hari. Walau tadi saya bilang kenyataannya sekarang nih 1,5% per hari. Nah, udah gitu, kalau misalnya lagi loss nih, kan ada bagi hasil, ketika loss, ada penggantian tuh. Jadi dia nggak ngambil profit sharingnya, tapi nanti ketika loss, terganti di profit berikutnya. Nah, enak kan teman-teman? Jadi nggak usah khawatir uangnya kecolek atau berkurang. Nah, yang terakhir, dia cuma pakai modalnya 10% dari depo. Nah, itu aman banget. Memang kelihatannya ya udah main aman. Memang kita main aman, tapi kecil, tapi banyak profit konsisten. Itu teman-teman yang paling penting daripada kita profit gede cuma sebulan, 2 bulan, cuma setahun collapse ya. Yang ketiga, broker scam atau kabur. Nah, kita menggunakan broker STP. Broker itu ada 2 jenis teman-teman. Jadi mudahnya gini, ada broker jahat, broker baik. Nah, kalau broker baik itu namanya STP, straight through processing. Artinya order buy and sell kita, real trading kita ini, ordernya disampaikan ke market langsung, market internasional. Tapi kalau broker jahat nih, kita nyebutnya dealing desk atau DD. DD ini dia bisa memanipulasi chartnya,
Jadi kan kita sebagai orang awam itu kita nggak bisa bedain mana chartnya, mana yang asli, mana yang standar. Nah, di sini di Auto Sultan itu kita dididik semua, dikasih pendidikan gimana cara bedainnya gitu ya. Gimana caranya bisa membedakan yang scam sama yang enggak. Di sini semua diajarin gitu ya. Keren banget pokoknya Auto Sultan. Jadi istilahnya 3 hal ini adalah sudah selesai diminimalisir oleh Smart Xbot. Jadi nggak usah ragu lagi untuk mempertanyakan 3 hal yang paling menakutkan ini, teman-teman. Ya. Nah, jadi kesimpulannya nih, kenapa kita harus milih Smart Xbot? Yang pertama, profitnya konsisten dari 2018 November. Yang kedua, 100% otomatis ya. Siapapun bisa ngelakuin ini, bahkan anak kecil pun kalau punya KTP mungkin bisa kali dia jalanin ini. Karena memang sebenarnya cuman ngeliatin aja, cuman mantau aja, cuman belajarnya cuman cara withdraw doang, teman-teman. Cara withdraw, siapa sih yang nggak mau belajar cara withdraw atau tarik uang ke rekening ya kan? Itu sangat mudah dan simpel. Nomor 3, modal dikelola sendiri di akun pribadi. Nah, artinya kita dikasih master passwordnya, akun atas nama kita, bukan atas nama siapapun. Di sini kita mau tarik modalnya, kalau kita nggak puas nih, misalnya kita nggak puas sama tradingnya, boleh tarik aja teman-teman modalnya, nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak perlu izin siapa-siapa. Yang nomor 4, profit dan modal juga bisa ditarik kapanpun, mau per hari, mau per minggu, per 3 hari, boleh. Di sini nggak ada yang namanya lock dana. Profit harus sekian, nggak ada. Pokoknya minimal $10 aja itu udah bisa ditarik di rekening bank. Itu ya. Nomor 5, bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan market. Nah, ini lagi teman-teman. Pokoknya robotnya canggih, di-upgrade terus sama perusahaan. Jadi nggak akan pernah ketinggalan walaupun market forex berubah-ubah terus setiap tahunnya polanya ya. Yang keenam, udah ada anti margin call. Jadi saya ngerasain dari 2020 modal saya itu nggak pernah yang namanya kecolek. Yang namanya real trading pasti setiap bulan ada loss-nya. Itu biasa aja. Tapi ketika ada loss, apa yang dilakukan sama perusahaan ini? Apa yang dilakukan dengan sama Smart Xbot? Apa risiko manajemen yang dia lakukan? Itu aja yang penting ya. Yang nomor 7, depositnya sekali, panennya setiap hari. Artinya kita hanya bayar sekali, kita udah ada profit sharing, kita bayar sekali modalnya, kita nggak perlu lagi ngeluarin uang untuk VPS kah, atau biaya langganan kah, biaya upgrade kah, nggak ada, teman-teman ya. Jadi harap diingat bahwa di sini deposit sekali, panennya tiap hari sampai kita mau top up lagi baru kita menambahkan sejumlah modal. Kalau kita nggak mau top up terus begitu aja, kita nggak bakal ditarik biaya apa-apa. Gitu. Nah, ini November 2018 sampai dengan Desember ini kita sudah, kalau dihitung secara persentase, profitnya itu sudah mencapai angka 393%. Ya, dari dulu 2018 brokernya cuma tinggal baru 1 ya, akhirnya nambah jadi 2, nambah jadi 3 di 2020, jadi sekarang jadi 5 teman-teman ya. Sekarang kita brokernya punya 5, jadi kita sebenarnya multi broker. Kenapa multi broker? Karena multi broker itu lebih gampang memvalidasi ini real trading apa enggak, karena kita teknologinya terbukti bisa berjalan di semua broker, apalagi ini beda negara semua brokernya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi itu validasinya di situ. Oke, tentukan profit Anda. Jadi selama 2 tahun, sebenarnya sih udah 3 tahun ya, 2 tahun setengah lah ya, dari 2018 ya, kita udah profit. Jadi ini abis ini kita akan ngomongin, ini dia nih, inti dari pembicaraan kita tuh ini. Ini adalah paket investasinya ya. Paket investasi ini terdiri dari jenis paketnya, biayanya berapa, profit sharing ke robot dan ke kitanya berapa, dan rata-rata bersih yang kita dapetin di bulan Januari sampai November 2020. Nah, ini data-datanya didapat dari member-member yang join di tahun 2020. Oke. Yang pertama kita bahas adalah paket starter. Paket starter itu modalnya itu 9 juta, teman-teman. Ya. $100 atau 1,5 jutanya itu kita beli softwarenya, deposit tradingnya yang punya kita itu 7,5 juta. Artinya bagi hasilnya di sini 50-50. Jadi kalau hari itu kita mencapai 1% atau profit, kita langsung split 50-50 ya. Di tahun 2020 para member itu rata-rata menghasilkan 400 ribuan dengan paket ini. Coba bayangin teman-teman naruh 9 juta di bank, nggak jadi apa-apa pasti, ya kan? Yang nomor 2, lebih tinggi lagi paket trader itu modalnya itu $3.000 atau 45 juta. Sudah bot, sudah deposit ya, itu bagi hasilnya lebih gede sedikit, 55 ke kita, 45 ke robot ya.
Nah, rata-rata di tahun 2020 member itu mendapatkan rata-rata penghasilan 2,2 jutaan per bulan di paket ini bersihnya ya. Yang ketiga, paket trader itu modalnya itu paket pro trader yang ketiga. Yang ketiga itu pro trader modalnya itu $6.000 atau 90 juta. Jadi $1.000 atau 15 jutanya robot, software, depositnya itu 75 juta atau $5.000. Nah ini paket profit sharingnya itu 60 ke kita kalau 1% atau profit per hari, 40-nya ke robot ya. Nah rata-rata di tahun 2020 itu para member itu mendapatkan sekitar 4,8 jutaan lah per bulan di paket ini bersihnya, gitu ya. Kalau yang nomor 4 next itu adalah eksekutif. Ya eksekutif itu modalnya itu 12.500 atau 187.500. Udah robotnya, udah deposit yang termasuk ya. Botnya itu di harga 2.500. Deponya itu bisa di angka 10.000 sebenarnya gitu. Karena ini kalau khusus paket eksekutif ke atas itu modalnya bisa awalnya langsung 80%. Jadi ini kan modalnya kan 12.500 bisa langsung 10%. Nanti untuk detail hubungi pengundang Anda ya. Oke, kita lanjut. Jadi eksekutif itu bagi hasilnya itu 70 ke kita, 30 ke robot. Kalau hari itu profit 1% gitu ya. Ini apa nih? Oke. Nah, terus rata-rata di tahun 2020 itu para member itu mendapatkan penghasilan sekitar 14 jutaan per bulan. Nah, di paket eksekutif ya. Gitu. Oke, yang kelima itu ada paket namanya Tycoon. Nah, Tycoon itu kalau di total modalnya cuma 375 juta sebenarnya. Nah, itu bagi hasilnya itu 80% udah ke kita, 20% ke robot. Nah, itu rata-rata ya di tahun 2020 member itu mendapatkan sekitar 32 jutaan teman-teman bersihnya. Nah, yang terakhir ini paket Supreme yang ini adalah paket yang bisa digulung terus sampai 10 triliun kali ya. Nah, ini namanya paket Supreme. Modalnya sebenarnya totalnya cuma 750 juta udah sama deposit, sudah sama bot. Itu bagi hasil juga luar biasa. 90% ke kita investor, 10%-nya ke robot. Nah, ini rata-rata di tahun 2020 member itu mendapatkan penghasilan pasif income itu dari akun ini aja tuh 70 jutaan atau 72 jutaan sebulan. Wow, amazing ya. Luar biasa. Jadi sebenarnya ini paket starter, trader, pro trader, eksekutif, tycoon, supreme itu ada jenisnya lagi teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Trader tuh ada starter tuh ada starter 1 2 3 4, trader ada 1 2 3 4. Jadi nanti untuk detailnya Anda hubungin pengundang Anda semua ya. Jadi untuk detailnya jadi sesuai dengan kebutuhan. Yang detail-detailnya bagaimana itu nanti hubungin pengundang Anda. Jadi ini cuman di generalnya aja ya. Oke, yang perlu diingat kita ini punya fixed rate. Jadi kalau kita beli paketnya di dolar itu dihargain 15.000. Kalau kita withdraw atau kita tarik kita dihargain dengan rate 13.000. Kenapa? Karena di sini kita ada sistem exchanger ya yang bisa menjamin teman-teman semua bisa tarik profit kapan aja. Tiap hari kek, mau 2 hari sekali kek, boleh tanpa kita izin-izin sama siapapun. Itu luar biasanya. Di sini freedom banget ya. Tanpa ada yang ngatur-ngatur gitu. Ini duit kita yang manage. Nah, ini adalah beberapa testimoni. Ini adalah beberapa orang, kebetulan ada saya sendiri di situ. Orang-orang yang sudah merasakan mudahnya, betapa luar biasanya bisnis ini dalam hidup kita ya. Nah, saya selaku musisi itu sangat terbantu banget di saat musik itu padam, industrinya gone, die. Ini adalah cahaya buat saya. Gitu ya, cahaya yang bisa menghidupkan lagi periuk nasi di keluarga saya gitu ya. Nah, yang kedua ada teman saya ini yang di video tadi teman-teman, ini namanya Pak Aldwin. Sekarang kebetulan saya sudah topas, dia sudah ruby betulan ya. Ini tadi beli E-Class. Jadi kita berdua ini sudah bisa beli mobil dari sini dengan yang bayar robot gitu ya. Ada lagi ini teman saya ini Pak Andi Wistri, ini kepala sekolah. Terus ada lagi Mas Heru Danuta, pensiunan BUMN ya. Terus ada lagi Pak Asep Budi ya, peternak lebah, marketing manager. Nah, ini Mas Asrofi, tunanetra dan terapi. Artinya gini, dari semua latar belakang ini ada musisi, ada pengusaha, trader, ada peternak lebah, ada tunanetra, ada pensiunan BUMN. Artinya apa? Bisnis ini cocok untuk semua kalangan, teman-teman. Karena apa? Karena produknya menghasilkan uang, mesin uang.
teman-teman ya. Jadi di sini itu kita nggak bisa bilang bahwa ini bisnis ini saya nggak cocok nih. Semua orang butuh uang, semua orang butuh cash flow. Artinya yang dibutuhkan dari bisnis ini adalah cash flow. Bisnis ini adalah harian, cash flow-nya harian. Jadi kalau misalnya teman-teman ada seorang pengusaha, seorang apapun itu, semua orang butuh cash flow harian. Dan itu yang lagi kita butuhkan, apalagi di pandemi ini. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk langsung join ke bisnis ini, karena bisnis ini memberikan cash flow yang sangat-sangat luar biasa buat semua apapun pekerjaan Anda. Gitu ya. Oke, yang perlu kita download ntar cuman yang namanya apps itu namanya MetaTrader 4. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada nama kita, ada jumlah uang kita, deposit kita. Nanti kalau trading juga seperti ini. Nanti di sebelah kanannya ada Euro USD ini, ntar dia robotnya jalan sendiri. Jadi kita bener-bener nggak ngapa-ngapain teman-teman. Jadi kita cuman udah kita santai aja, kita ngelakuin apa yang pekerjaan kita seharusnya. Mungkin kita melakukan hal yang lebih yang lain, biarlah robotnya yang mencari uang untuk kita setiap harinya. Seperti ini. Nah, fungsinya apps ini hanya untuk memantau, teman-teman. Memantau apakah hari ini ada profit, apakah hari ini ada loss, ada apapun. Ini cuma untuk memantau apakah seminggu ini sudah berapa profitnya. Dan terus terang aja di bisnis ini itu nggak ada Rp1 pun ya yang tidak jelas dari mana dan kemana. Artinya di sini kita bisa lihat, oh ini balance ini artinya oh ini profit sharingnya dari sini ke sini, oh ini dari sini, oh ini kita profitnya sekian sekian, hari ini profitnya sekian sekian, oh seminggu ini. Jadi nggak ada Rp1 pun di sini yang tidak jelas kemana dan dari mana. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, di sini sangat-sangat transparan, semuanya full automatic system gitu ya, sangat canggih banget. Jadi kalau misalnya ada error sedikit pun, kita langsung email, diperbaiki, selesai. Itulah bisnis 4.0, sangat mudah ya, tidak perlu lagi yang namanya ketemu semua bisa dihandle dengan cara yang sangat cepat. Email aja bisa. Nah, ini adalah bukti profitnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lihat profitnya udah sekian sekian sekian. Nanti teman-teman tinggal tarik aja, masuk ke akun broker, ditarik aja, terserah mau tarik harian, tarik mingguan, boleh gitu ya, nggak ada masalah. Di sini saya juga gitu. Karena saya juga seorang member sama seperti yang lain, jadi saya hari ini cuma menceritakan sharing pengalaman saya seperti sedia kala saya dari awal gitu ya. Oke, jadi seperti ini nanti historinya kita bisa lihat bulanan, mingguan historinya seperti itu. Oke, habis kita lihat historinya, kita boleh tarik profit berapapun, minimal $10 udah bisa masuk rekening. Nah, ini ntar kita langsung masuk rekening. Jadi ntar kita mendaftarkan rekening kita ke akun brokernya. Jadi ketika ada profit, kita bisa langsung pindahin ke rekening atau ke wallet aja. Cuman kemudian rekening juga bisa minimal $10. Nanti seperti ini, langsung masuk cair rekening kita. Ya, gitu. Jadi ntar exchanger itu akan memproses withdrawal kita atau profit kita yang kita cairkan. Oke, ini himbauan buat teman-teman ya. Dilarang menggunakan uang utang, uang gade, uang dapur. Ini himbauan aja teman-teman. Semua resiko dan kebijaksanaan ada di masing-masing. Kalau memang bisa melakukan ini dan bisa menghitungnya dengan cermat, teman saya banyak juga yang melakukan pakai uang ini, cuman saya cuma menghimbau, artinya ketika mau melakukan ini harap dipikirkan, dikonsultasikan, dan dihitung dengan sangat matang. Itu aja, sehingga tidak menimbulkan masalah di kedepan harinya ya. Gitu. Oke, 3 langkahnya cuman mudah banget ya, 3 langkah profitnya. Yang pertama, kita cuma tinggal pilih paketnya, dananya siap berapa, kita mau yang mana aja, sebenarnya ada tuh detailnya nanti yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ataukah mau coba yang kecil dulu baru kita top up yang gede, boleh, nggak masalah. Nah, disiapin. Dan yang kedua, kita daftar itu cuma butuh nomor WhatsApp, KTP, nomor rekening, dan email. Semua itu harus valid. Itu aja. Yang ketiga, tinggal tarik profit aja ke rekening. Itu ya, semudah itu, sesimpel itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dibilang ini sepertinya ribet, enggak, karena memang bisnis ini sebenarnya simpel. Kalau udah masuk, udah nyemplung, oh iya ya, ini juga ya, simpel juga ya gitu ya. Oke, sebelum saya akhirin, saya mau sharing sedikit terakhir. Saya mau sharing. Oke.
Oke. Jadi di saat semua orang bilang ini ada pandemik, lagi PPKM, semua susah, semua semua sedang tidak bagus. Tadi kan saya bilang, saya cerita teman saya pengusaha, ini adalah datanya. Artinya di masa pandemik ini PT SMI malah mendulang member lebih banyak lagi. Yang tadinya 1.000, 5.000, bahkan di 2020 dan 2021 itu sudah mencapai 150.000 member, teman-teman. Itu gila. Yang katanya orang susah. Kenapa? Bukannya susah, tapi orang sekarang udah pinter mengalihkan apa yang mereka ulang-ulang tidak berhasil, akhirnya mereka lakukan di sini. Dan alhamdulillah berhasil. Saya sharing lagi ya, yang terakhir. Oke. Yang terakhir adalah ini datanya. Nah, ini adalah deposit yang masuk di Auto Sultan. Ya, 6 hari selama PPKM itu kemarin kita ada 31 miliar, teman-teman. Bayangin, 2 juta dolar closingnya, jumlah depo yang masuk. Deposit 29 Juli itu sehari itu 13,4 miliar. Atau 898.000. Ini data real, teman-teman. Ada nama-nama, ada nomor invoice depo. Dan yang paling mengejutkan lagi di tanggal 30 Julinya besoknya, sehari itu 14,8 miliar sehari, ya, 146 orang deposit per hari. Entah orang join baru, entah orang yang memang udah join tapi langsung sadar bahwa wah, ini bener-bener dari semua bisnis saya yang saya masukin, yang saya jalanin, yang selamat, yang masih hidup cuma tinggal net 89. Oke, makanya dia top up. Dia pindahin semua ke sini. Ya. Jadi di manajemen keuangannya dimainkan lagi. Jadi ini adalah bukti, ini adalah data dari cerita saya yang pertama tadi tentang teman saya yang bisnismen itu. Jadi ketika dia udah sesadar-sadarnya bahwa ini pandemik ini sudah nggak ada obatnya lagi istilahnya gitu ya. Udah ini, karena gini, pandemik itu kan juga selain kita nggak tahu kapan, setelah pulih ada masa domino efeknya, teman-teman. Jadi ketika sesudah ini berakhir pasti kan ada pengaruhnya, apapun itu kita nggak tahu. Secara ekonomi, secara sosial, yang akan berdampak ke semua. Jadi, teman-teman, coba-coba itu dalam pandemik itu sama dengan bunuh diri, teman-teman. Coba kita yang udah pasti-pasti aja, make decision, karena kalau kita melakukan hal yang tidak banyak orang lakukan, kita akan mendapatkan apa yang tidak orang dapatkan. Itu yang saya rasakan sekarang. Gitu, teman-teman ya. Jadi, terima kasih, teman-teman, udah ngedengerin sharing saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman untuk membuat keputusan, karena memang saya juga sama-sama member yang memang sharing hal kebaikan ini untuk semua gitu. Jadi terima kasih teman-teman, semoga malam ini bermanfaat ya. Thank you. Balik lagi Mbak Ai. Wah, keren banget Mas Adri. Kita applause dulu secara virtual. Ya, jadi mungkin banyak ya Mas Adri yang menawarkan bisnis seperti ini dan bahkan menawarkan profit yang besar-besar ya. Tapi yang penting adalah apakah aman? Betul ya. Yang penting adalah aman dulu baru profitnya kalau kita gitu deh. Oke, nanti ketemu lagi Mas Adri di sesi tanya jawab. Saya ke testimoni yang kedua dulu. Oke? Siap? Oke. Selanjutnya kalau tadi sih mungkin ada beberapa ya, kayak ada peternak lebah, ada pemain band juga yang join bisnis ini, ada orang yang beristilahnya tidak sesempurna kita mungkin, tapi di sini juga ada seorang kakek-kakek dengan 2 orang cucu. Jadi ini membuktikan bisnis ini bisa dijalankan oleh siapapun ya. Lalu beliau juga adalah seorang dokter spesialis kebidanan sejak 1987. Nah, beliau ini join sejak istilahnya awal pandemi, yaitu di Maret 2020. Nah, beliau ini baru saja menyandang gelar Komandan Topas juga nih, seperti Mas Adri juga, di bulan lalu. Berarti masih fresh banget nih. Nah, ada beberapa kata motivasi dari beliau, yaitu open-minded, honest, dan Dr. Bambang Fajar SPOG. Silakan Pak. Oh, Mbak? Oke. Selamat malam Pak. Jadi saya terima kasih karena
dapat memberikan pencerahan juga. Jadi sebetulnya saya terima kasih kepada yang mengajak saya itu Ruby Diki. Ya. Jadi kalau saya masih ingat waktu itu sama Mas Adri juga kita ketemu semua rame-rame di warung kopi ya. Ya. Ingat. Ya kan itu ya. Ingat banget. Juga kita ketemu itu sebelumnya saya itu karena dengan saya udah Ruby Diki itu udah seperti anak saya, udah karena lama kita sama pernah ditinggal semua di rumah. Dia saya harapkan sebagai inspirator dari anak-anak saya datang waktu pandemi bilang, Mas ikut bergabung ini gini. Saya tadinya skeptis ya, banyak itu yang ngomong gitu segala macam yang benar segala macam. Tapi saya memang open mind dalam arti boleh aja saya lihat coba, saya lihat terus saya tanya, kamu udah berapa lama ikut gini? Saya, udahlah, ini aku udah pikir matang-matang. Oke deh, kalau kamu matang-matang, saya ikut aja, pakai starter. Terus pakai starter, saya ikut. Nyonya saya marah-marah. Awas lu Mas, kalau dibohongin segala macam gini. Saya bilang, ya duit gue sendiri, kalau hilang-hilang juga apa-apa. Udah, saya ikut. Anak-anak saya semuanya saya ikutin, semuanya akhir dalam waktu seminggu, 2 minggu saya udah jadi safir tuh. 2 minggu saya semua jadi safir. Bingung juga, kita pun waktu datang ke rumahnya, waktu datang ke tempatnya coffee shopnya Diki, kita malah nggak tahu bahwa saya tuh udah safir. Baru tahu oh ini mereka manggil saya Mas Yoyon. Mas Yoyon mah udah safir nih. Aku nggak tahu lah. Terserah mau jadi apa ya. Yang penting saya ikutin aja. Jadi prinsipnya saya itu ikut dan saya jalankan bisnisnya. Coba, maksud saya nggak bisa sih, karena saya udah biasa ngerjakan pekerjaan. Nah, maksud saya dengan saya join dari awalnya itu cuma 9 juta, ya sekarang udah ya dari bonus lah segala macam itu udah mungkin udah 40.000 lebih ya dapatnya ya. Tapi itu saya nggak lihat. Yang penting karena saya itu sebetulnya prinsipnya saya senang jalan-jalan. Anak-anak saya udah besar semua, saya senang jalan-jalan. Tapi saya juga seorang dokter. Kan saya ibaratnya kalau dokter itu kan kalau nggak kerja dia nggak dapat uang. Ya, kalau nggak dapat kerja nggak uang. Nah kalau saya senang jalan-jalan juga segala macam. Saya bergabung dengan ini dan ya alhamdulillah ya semuanya terselesaikan masalah dan karena pandemi saya nggak bisa jalan-jalan. Tapi kalau nanti udah pandemi ya kita jalan-jalan lagi dan kalau kita jalan-jalan juga kita tetap bisa dapat menghasilkan. Jadi intinya bahwa saya akan ya open mind. Jadi semua teman-teman kita open mind aja. Kalau ada sesuatu ya kita lihat, kita amati, tidak usah menjudge dulu gimana segala macam, kita lihat apakah benar. Tapi ya kita harus hati-hati dan jujur yang penting ya. Kita jujur, kita lihat. Nah, kalau kita lihat semua di Net 89 ini kan honest ya, kejujuran, dan saya kira semuanya leader-leader di sini saya semua orang jujur semua ya. Jadi kita semua kasih memberikan sesuatu yang kepada tim kita
akan bagaimana kita harus jujur kepada bawahan kita, gimana kita memberikan contoh bahwa kita berhasil, kalian juga akan berhasil. Jadi nggak usah ragu, open mind, dan kita harus banyak tolong-menolong ya, termasuk ke tim kita harus menolong apapun, kapan aja mereka tanya. Kalau saya nggak bisa, saya tanya ke tim saya, di atas saya, segala macam semuanya. Nggak usah nggak masalah sih saya kira. Dan terima kasih sebetulnya memang awalnya pada yang mengajak saya itu Ruby Diki ya, yang nggak bosan-bosannya ngajak, dan saya open mind dan oke, santai aja. Kalau saya sekarang sih praktek atau operasi nggak dibayar juga nggak apa-apa, gue udah ada yang bayar sih, 89 udah bayar gue ya, itu aja. Itu ya, jadi mungkin kalau nanti kita bisa sharing lagi. Boleh. Terima kasih. Ya, wah keren banget. Terima kasih Pak Bambang untuk sharingnya, sangat memotivasi banget. Karena dari modal 9 juta ya Pak ya, betul ya Pak? Sampai sekarang istilahnya tadi $40.000 bonus atau profit. Itu udah saya diemin aja udah biar tiap bulan. Keren banget. Saya sampai merinding loh. Dari 9 juta sampai sekarang modal 9 juta, jadi sampai sekarang $40.000. Jadi tanpa tambah-tambah, mungkin tambah-tambahnya dari profit-profit aja ya Pak ya? Bonus dari apa segala macam. Dari bonus-bonus aja. Wah keren banget. Jadi jangan takut bagi yang mau join, modal 9 juta tuh bisa banget kalau dikembangin gitu. Jadi nggak harus modal besar, tapi modal besar lebih bagus lagi kalau mau cepet dapat profit yang besar gitu. Cuma jangan takut kalau yang, kalau mau pengen profit gede tapi modalnya harus gede banget. Nah, bisa pelan-pelan juga gitu ya Pak ya. Dirintis, betul. Oke deh kalau gitu. Siap? Dengan baik. Oke, siap. Kalau gitu nanti ketemu lagi ya Pak Bambang ya di sesi tanya jawab ya. Oke. Siap, makasih Pak. Wah, keren banget. Jadi, jangan takut bagi teman-teman yang mau join, karena memang tadi juga sudah disebutkan sama Mas Adri, itu terutama yang diutamakan di Net89 ini adalah keamanannya. Jadi, jangan sampai takut brokernya kabur atau menipu, kayak gitu. Jangan takut, karena sudah diminimalisir semuanya di Net89. Oke, saya mau cek dulu partisipannya sudah berapa orang. Wah, sudah 638 orang. Keren banget. Jarang-jarang nih saya nge-host partisipannya sampai segini. Kecuali kemarin sama Kang Arga itu sampai 1.000 lebih gitu kan ya. Cuma ini keren banget sampai 638 orang. Wah, keren. Oke. Sekarang ini sudah di jam 8.31. Baiknya kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya. Siap Mas Adri untuk sesi tanya jawab? Siap. Oke. Silakan yang mau bertanya, boleh di raise hand aja. Ada yang mau bertanya? Mungkin terkait gimana sih keamanannya, lebih jelas lagi, kayak gitu boleh. Oke, dengan Pak Arif, silakan. Sudah saya ask to unmute. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Terima Silakan kasih Pak, ya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya tertarik dengan ini yang tadi yang dijelaskan. Cuman ini saya mau minta klarifikasi nih dari teman-teman di Smart Xbox. Saya baca di bisnis.com, Bapepti udah blokir ini nih Mbak, robot trading ini. Karena belum ada izin dari Bapepti dan di OJK. Ada klarifikasi nggak yang tentang PTSMI ini gitu? Oke, siap. Itu aja Pak pertanyaannya? Ya, itu aja Mbak. Oke, silakan Mas Adri klarifikasinya. Oke, ya itu sebenarnya kita udah lama ya, itu Maret ya. Jadi gini, sebenarnya kalau kedudukannya gini, kalau PTSMI itu memang tidak perlu yang namanya OJK ya, karena memang kita izinnya di Kementerian Perdagangan adalah perusahaan IT yang menjual software gitu ya. Jadi yang kita kerjasama sama broker ya, broker luar negeri gitu ya, broker luar negeri. Jadi broker luar negeri itu tidak perlu izin Bapepti sebenarnya, karena bisnis forex itu kan bisnisnya sebenarnya sifatnya internasional. Jadi kita pun di Indonesia bebas memakai
apapun broker yang ada di luar negeri gitu ya. Jadi misalnya kita bilang, oh brokernya berarti harus izin Bapepti dong. Memang broker memang harus izin Bapepti. Tapi izin Bapepti begini sih konsepnya. Misalnya kita Indonesia nih, Bapepti bilang ini legal menurut kita. Tapi yang di Indonesia itu menurut orang Amerika legal nggak? Nggak juga. Jadi legal menurut siapa? Ya, legal menurut Indonesia mungkin. Tapi begitu broker kita ke Amerika, buat orang Amerika legal nggak Amerika? Nggak juga. Jadi memang sebenarnya ini konsepnya seperti itu. Kalau trading itu sangat internasional sebenarnya. Jadi kita bebas broker mana aja. Kalau soal situs Smart Export sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan karena memang tidak terbukti ada penjualan MLM atau apapun di dalamnya, karena memang Smart Export murni hanya aktivasi robot, itu hanya voucher robot. Jadi memang itu nggak ada penjualan di situ gitu ya. Jadi tidak perlu ditakutkan lagi karena memang Smart Export itu sifatnya cuma teknologi website pembantunya ya gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya kita memang jualnya di e-book gitu Pak. Jadi sesuai dengan izinnya CUPL-nya kita menjual e-book gitu. Jadi itu boleh di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita beli e-booknya, kita bisa dapetin license-nya robot yang udah jadi namanya Smart Export gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi itu udah nggak ada isu, sebenarnya itu bulan Maret udah lama dan nggak ada yang diblokir sampai saat ini, aman-aman aja, profit aja. Tuh, itu aja sih Pak. Oke, gimana Pak Arif? Sudah dapat jawabannya? Sudah ya Pak? Oke kalau gitu. Sekarang kita ke penanya selanjutnya. Ada dengan Bapak dengan username Bobby. Silahkan. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Iya. Ya, silahkan. Ini Ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan saya singkat aja. Untuk sistem referralnya bagaimana ya, Mbak ya, Pak? Oh ya, silakan. Oke, Mas Adi boleh langsung dijawab aja. Sistem apanya? Maaf. Referral. Oke. Online aja. Oke. Jadi memang gini, di sini kan kita ada sistem referral, cuman memang nanti ada sesinya khusus sebenarnya untuk referral, kan itu jabarannya panjang dan itu bonusnya sangat-sangat banyak gitu ya. Kalau saya jabarnya sekarang mungkin panjang. Jadi intinya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ngajakin, kita sharing nih sama teman kita, teman dekat, ketika mereka memutuskan untuk bergabung bersama kita dengan kesadaran mereka sendiri tanpa kita maksa, ya itu harus digarisbawahi ya. Karena memang ini keputusan bisnis harus didasari dengan kesadaran sendiri-sendiri gitu ya, karena tanggung jawab kita sendiri. Oke. Nah, ketika mereka memutuskan udah join, dari trading mereka per hari kita dapat namanya profit sharing setiap hari. Berapapun itu besarnya tergantung paket yang diambil, besarnya juga tergantung paket yang diambil profit sharing kita. Yang kedua, kita dapat bonus yang namanya e-book. Jadi hasil dari software itu penjualan e-booknya kita dapat lagi. Nah, itu bisa sampai 15 generasi ke bawah. Nah, ada beberapa bonus lagi yang sifatnya air terjun gitu ya, yang bikin saya modal 9 juta bisa jadi sebentar lagi alhamdulillah bisa tycoon gitu. Nah, itu nanti mungkin ada sesi berikutnya yang lebih detail lagi. Mungkin kita nggak bisa bahas di sini karena memang di sini khusus untuk new member yang memang mau tahu produknya. Tapi kalau misalnya memang mau tahu bisnisnya, hubungin pengundangnya, pasti pengundangnya bisa jelasin kok detailnya gimana per bisnisnya per 15 generasi seperti apa aja itu yang namanya bisnis air terjunnya tuh apa aja yang bisa bikin 9 juta jadi ratusan juta. Nah itu ya, ini hubungan pengundangnya. Kalau di sini karena nggak akan muat waktunya kalau jelasin bisnisnya gitu. Itu aja sih. Ya. Pak Bobby sebelumnya udah join di sini? Iya, saya baru join beberapa hari. Oh, baru join. Nah, nanti hari Jumat ikut aja Pak Zoom meetingnya. Mantap. Ya, Jumat ya. Nanti diminta linknya sama upline-nya, minta linknya buat hari Jumat Zoom, itu nanti dijelasin caranya Pak. Ya. Ya. Boleh. Oke, siap. Pokoknya ciamik Pak, bonusnya Pak. Oke, terima kasih Pak Bobby. Ya, selanjutnya dengan Bapak atau Ibu dengan username Maimun Mai. Silakan Pak atau Ibu. Silakan. Di-unmute. Bapak, Ibu. Oke. Kita lanjut dulu aja ya ke penanya selanjutnya dengan Pak Saud Simbolon. Silakan. Ya, terima kasih Mbak. Selamat malam. Malam. Malam, Pak. Iya, silakan Pak. Kebetulan Yang mau saya ditanya. tadi terlambat. Cuman saya mau bertanya ini, masalah legalitas tadi sudah ditanya.
Saya mau bertanya terkait masalah keamanan. Tadi kan disebutkan bahwa ini sangat aman. Artinya yang bisa setiap saat kita mau top up atau juga mau withdraw kan gitu. Nah, jadi dalam hal ini yang menjadi jaminan bahwa itu aman seperti apa? Jadi kalau kebetulan saya ada juga ikut saham. Jadi kebetulan dalam saham itu kita punya account sendiri, account di bank atas nama diri kita sendiri. Apakah ini juga seperti itu? Apakah account-nya di bank atau seperti apa maksudnya? Jaminan keamanan yang dimaksud itu seperti apa gitu loh atas uang kita? Karena tadi saya dengar bahwa ini kita menggunakan jasa apa namanya dari luar negeri gitu ya? Brokernya. Brokernya dari luar negeri. Nah, jadi banyak apa namanya banyak hal-hal yang mungkin menjadi kekhawatiran bagi para ini ya yang kepingin usaha-usaha atau investasi-investasi seperti ini, sama seperti dulu ada beberapa itu yang kripto lah apa segala macam yang kita juga nggak tahu keamanannya seperti apa. Nah ini jadi mungkin bisa dijelaskan keamanan yang dimaksud itu seperti apa gitu loh. Karena ini menggunakan broker luar negeri. Nah, mungkin itu aja pertanyaannya, Mbak. Oke. Siap, terima kasih ya Pak. Nanti langsung dijawab, silakan Mas Adri. Ya oke. Kalau kita ngomongin jaminan, tidak ada bisnis yang punya jaminan. Artinya gini, kita buka coffee shop pun atau apapun sebenarnya kita nggak ada jaminan itu akan laku. Misal tadi bilang kita saham nih, kita pakai custodian. Bank itu sebenarnya itu namanya custodian. Custodian itu dia penjamin sepertinya. Tapi kalau penjamin itu kena likuiditas juga, apa jaminannya lagi? Gitu ya. Artinya semua bisnis sebenarnya memiliki risiko, tapi yang PT SMI ini lakukan adalah meminimalisir risiko. Artinya gini, ketika kita pakai broker luar negeri pun, kita pakai yang tadi saya bilang, brokernya yang STP, straight through processing. Jadi kalau straight through processing adalah broker yang langsung melempar order buy sell kita ke market liquid provider atau market nasional, seperti itu ya. Nah itu kedudukannya seperti ini. PT SMI pun sebenarnya sama seperti kita, karena dia juga kan pengen profit di market. Artinya di sini tidak ada yang memihak broker, jadi kita sama-sama nih, oke, member yuk kita berpartner untuk menggali cuan di forex. Oke, ini saya udah punya brokernya nih mau kerja sama kita nih, yang ini udah pilihin yang ini kayaknya yang terbaik nih menurut saya. Oke, kita cari cuan profit bareng-bareng di market seperti itu. Nah kalau soal jaminan ya, PT SMI sudah melakukan seperti ini, seperti dia membeli kantor aset properti, artinya dia punya underlying bisnis, ya. Jadi kalau sebuah bisnis itu tidak punya underlying, itu sebenarnya bahaya. PT SMI memang tidak gamblang memberikan, jaminan saya ini enggak. Saya juga tidak akan bilang seperti itu. Tapi artinya PT SMI sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Artinya dia membuat suatu properti, bikin tower, bikin beli aset kantor di mana-mana. Artinya apa? Itu underlying bisnis, ya. Jadi dia akan mengejar benar-benar begitu tradingnya misalnya bernilai 10 triliun, dia akan bikin properti senilai 10 triliun misalnya dia ngejar seperti itu misalnya gitu ya. Jadi nanti abis ini PT SMI akan bikin apa lagi nih underlay-nya. Nah, saya dengar PT SMI lagi membangun satu bisnis mesin uang baru. Nah berarti kan underlay-nya ada 3 gitu. Karena memang di PPKM ini, di pandemi ini hanya dia ada salah satu, PT SMI ada salah satu perusahaan yang sekarang lagi menghasilkan lebih banyak atau berjaya dibandingin bidang lain gitu ya. Jadi sebenarnya yang bisa saya jelaskan itu aja. Jadi tugas kita adalah meminimalisir risiko sekecil-kecilnya. Jadi kayak misalnya broker itu kita pakai exchanger lagi untuk meminimalis dia biar trafficnya benar. Udah gitu si broker itu dibatasi sama PT SMI, dia cuma boleh sampai berapa triliun gitu ya. Kalau lebih dari sekian triliun dipindahin lagi brokernya. Makanya kita pakai broker banyak karena itu menandakan bahwa perusahaan pun mengajarkan kita untuk membagi risiko. Jadi misalnya ada satu brokernya, misalnya tadi Bapak bilang, broker yang ini scam misalnya gitu. Tapi karena ada beberapa broker lain, jadi perusahaan ini nggak akan kehilangan asetnya. Gitu. Jadi sebenarnya intinya itu aja sih sebenarnya kalau dalam bisnis skala. Saya pun dulu bisnis konvensional juga saya beli sebuah brand yang ternama gitu ya. Saya pikir wah ini udah jaminan nih. Kalau gue beli itu, gue untung masih begitu saya jalanin tetap berpulang pada diri kita lagi.
cara menjalaninya, artinya nggak ada jaminan juga kadang-kadang, artinya saya rugi banyak banget. Itu bisnis konvensional yang modalnya nggak terlalu besar, gitu ya. Jadi artinya di sini saya cuma bisa bilang bahwa PT SMI sudah melakukan PR-nya dengan meminimalisir resiko-resiko yang ada, gitu deh. Resiko brokernya apa? Oh, kalau dia biar dia nggak scam, kita pilih yang STP, oke, ya gitu. Jadi benar-benar dipilihkan semua yang terbaik sebenarnya menurut saya. Tinggal sudut pandang kita aja. Kita mau melihat ini udah menjadi opportunity atau masih memang menjadi sebuah momok. Oh ini kayaknya belum nih, ini kayaknya scam nih. Kayaknya, seperti itu. Artinya, jadi itu tergantung kita sekarang memahaminya ini seperti apa. Gitu. Kalau saya lihat nih, kalau saya dari 2020 saya udah melihat perkembangan SME banyak sekali. Karena gini, banyak kompetitor kita yang bermunculan, artinya menawarkan hal yang sama, terus udah gitu bahkan mungkin menawarkan hal yang lebih. Artinya ketika dia menawarkan hal yang lebih, basicnya cuma satu. Oke, kalau Anda bilang Anda udah 3 tahun setahun, apa yang udah Anda punya dari bisnis Anda yang katanya profit? PT SMI udah jelas. Dia mengklaim dirinya profit dari 2018, hasilnya ada sebuah tower yang sudah dibangun 1,5 triliun. Itulah, Pak. Itu aja sih sebenarnya Pak. Meminimalisir resiko apapun itu, gitu. Itu aja. Karena saya nggak akan bilang, oh jaminannya ini Pak, ya, kan saya bohong gitu. Jadi benar-benar ini kita, karena saya juga member, jadi saya memiliki resiko saya sendiri di sini gitu. Jadi kita harus pinter-pinter memanfaatkan peluang, membaca peluang dan membaca apa yang ditawarkan ke kita. Kalau saya pikir sih di sini sudah sangat aman ya, menurut saya gitu ya. Sepengalaman saya loh ya. Gitu. Jadi saya cuma bisa bilang dari sudut pandang member ya, gitu. Itu aja sih. Karena saya bukan dari dalamnya PT SMI gitu. Itu aja sih Pak yang bisa saya sharing tentang pandangan saya terhadap bisnis ini. Oke, siap. Pak Saud, gimana untuk penjelasan dari Mas Adri? Mungkin ini apa namanya koneksi daripada ini seperti apa juga itu maksud saya account mungkin pribadi kita kan artinya kan kita mau ini nih mau top up atau kita mau ini itu bagaimana hubungannya dengan apa namanya apakah itu kita uang setorkan ke rekening kita pribadi atau seperti apa juga ini di bisnis ini gitu. Jadi sebenarnya gini, ini bisnis sebenarnya sama seperti bisnis forex yang lain. Artinya kalau kita bisnis forex, kita beli dolarnya pasti di broker atau exchanger ya. Jadi exchanger itu penyedia dolarnya. Sebenarnya sama aja Pak. Jadi sebenarnya ini cuma karena trading yang biasanya kita manual, ini ada robot yang trading. Jadi perlu dipahamin dulu kalau misalnya trading forex memang seperti itu di mana-mana. Mau tradingnya net 89, mau trading manual. Jadi ketika kita mau trading ini, kita pilih dulu brokernya Pak. Manapun kita boleh. Yang menurut kita bagus ya. Misalnya kita udah oh menurut saya ini nih. Karena memang kalau trading forex itu harus pakai broker, nggak bisa. Nah begitu kita pilih brokernya biasanya nyediain tuh. Ada yang pakai exchanger, ada yang bayarnya pakai cryptocurrency, itu macam-macam. Tergantung kita mau yang mana brokernya gitu. Nah kebetulan kalau di PT SMI ini enaknya, jadi udah di input yang namanya exchanger. Exchanger itu pun dari kita juga, dari kita. Jadi kita dengan mudahnya kita bisa withdraw ke rekening kita karena sistemnya gini. Jadi kita depo, jadi exchanger itu justru membantu kita membeli dulu dolarnya segelondongan dari broker. Kenapa? Karena kalau kita langsung beli ke broker, itu ada transaction fee-nya 40 sampai 50 dolar. Bayangin aja kalau misalnya kita tiap hari ada member ada 1.000, transaksionalnya itu berapa? Dan bisnisnya akan bengkak, gitu kan? Nah, begitu ada exchanger beli dulu semua, mengamankan dolarnya istilahnya. Nah, begitu dia kita transfer ke exchanger itu menginput dolarnya itu ke akun brokernya akan approve. Nah, jadi begitu ada profit, kita tinggal request ke exchanger di approve sama broker, exchanger tinggal transfer aja ke bank kita. Ya sebenarnya seperti itu sih, karena memang broker forex semua kayak gitu sistemnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang emang harus gimana, emang itu sebenarnya sistemnya seperti itu semua. Semua trader trading forex seperti itu. Gitu. Itu Pak. Ya, baik. Mungkin satu lagi pertanyaan saya. Boleh, silakan. Berarti artinya ini sama sebetulnya bahwa SMI ya, singkatan dari mana? Sorry dulu, saya kebetulan terlambat tadi. Symbiotic Multitalenta Indonesia, Pak. Oh iya, jadi berarti ini sama seperti sebenarnya broker biasa ya, cuma jadi sistemnya yang ada kan. Yes. Nah, jadi kalau dari sisi legalitas, kembali ke legalitas,
Kan tadi katanya tidak dalam OJK tidak. Nah, cuman terdaftarkah kita ini sebagai broker, sebagai apa gitu kalau di legalitasnya seperti apa aja? Oke, gini. Yang perlu ada di dalam bisnis broker itu forex itu adalah brokernya sebenarnya. Brokernya under Bapepti ya. Kalau brokernya ada kantornya di sini. Kalau tidak ada kantornya di sini, sebenarnya juga tidak perlu juga izin ke Bapepti karena memang saya bilang tadi ibaratnya bisnis ini itu sifatnya internasional. Jadi kita nih boleh pakai broker manapun yang kita suka. Begitu juga dengan orang Amerika, boleh pakai broker yang manapun dia suka, mau dari negara Australia, broker Singapura, broker Hong Kong. Nah, masalahnya adalah ketika sebuah broker itu legal di negaranya, belum tentu legal di negara orang lain. Begitu juga sebaliknya. Recording stopped. Nggak legal bukan berarti dia nggak bagus. Recording in progress. Ya. Nah, jadi di sini adalah kecermatan pemilihan broker sih dan pengalaman sebenarnya yang kita beli dari PT SMI. Jadi yang kita beli itu adalah sebuah pengalaman, sebuah ekosistem yang sudah lengkap sepaket yang kita beli dari dia tuh, yang kita kerja sama dia itu. Jadi kalau misalnya sebuah bisnis forex itu ya brokernya aja under Bapepti. Cuman ini catatan nih, kita ini kan punya 5 broker. Ada satu nih yang regulated nih sebenarnya, ada Hot Forex namanya. Hot Forex ini sebenarnya udah under Bapepti sebenarnya karena kan dia sebenarnya sudah besar banget namanya. Jadi sebenarnya di PT SM itu kita punya broker banyak pilihannya gitu ya. Cuman memang ketika kita ngomongin soal profit itu nggak ada hubungannya sama legal apa tidak menurut Bapepti gitu. Jadi itu semua kalau memang lancar withdrawal-nya aman udah ber3 tahun sebenarnya nggak ada masalah sih Pak. Gitu. Itu aja. Ya, cukup Mbak. Ya cukup Pak. Oke, siap. Terima kasih ya Pak Saud ya. Semoga bisa mencerahkan juga Pak untuk presentasi dan jawabannya. Iya. Oke. Ya, siap. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 8.50. Tapi penanya masih ada 4 orang lagi. Mungkin bisa dialihkan untuk Zoom selanjutnya atau nanya ke pengundangnya aja dulu kali ya Mas Adri ya. Ya, pertanyaannya kalau hampir sama di compile aja. Kalau memang pertanyaan jenisnya hampir sama, cari aja yang beda, mungkin 2 lagi kali ya. 2 lagi, atau mungkin 1 kali Mas ya, 1 aja kali ya. Soalnya saya juga udah di info soalnya untuk dikurangin lagi. Iya, siap. 1 ya. Oke, boleh 1 lagi. Yang bagus aja pilih yang bagus. Dipilih yang bagus. Yang duluan aja deh di layar saya ini ada Pak Junianto. Silakan Pak Junianto. Terjawab. Sudah terjawab? Sudah. Pertanyaannya sama. Siap kalau gitu berarti. Oke, selanjutnya ada Bapak dengan username PES 2017. Silakan Pak. Recording in progress. Lantai 31 ya, bukan di CP kan sebenarnya ada mall baru tuh Soho. Nah, Soho itu kan sebelahnya ada perkantoran lo tuh baru. Nah, itu Soho Capital namanya, perkantorannya lantai 31. Oke. Mungkin gini Pak, ada 3 pertanyaan. Yang pertama yang seperti Bapak tadi sebutkan itu kan ada 5 broker ya. Nah, itu apakah kita bisa pilih, oh saya mau pakai broker ini nih, soalnya
saya ada pengalaman pahit dengan broker ini, saya nggak mau dengan ini gitu, atau seperti apa gitu. Jadi dari 5 ini apakah si klien diinformasikan? Terus yang poin kedua ini mengenai secara teknis Pak, untuk misalkan nih ketika kita ingin join atau bergabung, apakah kita nanti depo sendiri atau depo sendiri, kemudian setelah kita depo ini login akun dan passwordnya ini kita informasikan, atau hanya transfer uangnya saja Pak, nanti kita mendapatkan login akun tersebut. Nah, untuk nomor 3, itu pertanyaan ketiga, setelah gabung juga, itu apakah kita bisa melihat akun kita sendiri Pak, dengan misalkan kalau di Forex itu kan ada password trader sama password investor ya, apakah kita bisa dikasih dan kita bisa melihat sehingga di situ jelas Pak, terlihat secara transparansi gitu. Oke. Mungkin itu aja Pak pertanyaannya, terima kasih. Oke, mumpung masih hangat yang berarti yang nomor 3 dulu ya, saya jawab ya, saya masih ingat. Oke, kita semua di sini dikasih master password, investor password, ya. Bahkan sebenarnya kita bisa interfere yang namanya tradingnya sebenarnya. Jadi itu menandakan bahwa ini real trading. Jadi kita misalnya begitu kita bisa trading, robotnya bisa kita interfere tuh tradingnya, cuman tidak boleh karena kan kalau menginterview robot takutnya ketika loss-nya besar tidak akan dijamin lagi sama perusahaan. Kalau misalnya loss-nya karena robot dijamin, kalau loss tuh terganti, gitu aja ya kan. Tapi setidaknya itu menandakan bahwa ini real trading karena kita dikasih semua passwordnya atas nama kita, segala macam semua ya. Dan untuk soal pendaftaran pada awal mungkin kita akan didaftarin karena mungkin biar cepat atau biar mungkin bisa langsung trading hari itu ya. Tapi kalau mau belajar pasti diajarin sama pengundangnya gimana caranya. Terus nama kita semua atas nama kita, semua sangat transparan kok di sini. Jadi kalau misalnya mau belajar langsung cara daftarin orang pun bisa, mau cara daftar sendiri juga boleh. Jadi benar-benar memang di sini lebih mandiri, lebih bagus. Itu meringankan kerja upline-nya sebenarnya, gitu kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mau top up, kita tinggal top up sendiri itu bisa. Itu nggak ada perlu lapor siapapun gitu ya. Jadi benar-benar memang paling inform aja ke upline yang ngundang. Saya udah top up nih. Jadi mengetahui kalau misalnya ada trouble kan bisa dibantu sama upline. Jadi minimal info-info lah. Oh, saya ini nih saya top up nih gitu. Atau nggak saya mau ada orang baru nih, tolong dibantu dong registerin, atau saya mau belajar registerin orang, atau saya mau belajar top up, boleh. Di sini nggak ada batasan karena memang akun-akun kita, bisnis kita gitu ya, atas nama kita. Jadi semua sangat transparan, datanya bisa kita pegang semua. Nomor pertama tadi Pak, pertanyaannya saya lupa yang paling awal banget, bisa diulang? Di accept dulu Pak, ya. Ya, yang pertama ini mengenai broker Pak, apakah dari 5 itu apakah kita bisa milih atau seperti apa Pak? Oke, jadi dari 5 itu kita bisa pilih suka-suka kita. Jadi upline itu sebenarnya tugasnya cuma rekomendasi aja. Misalnya gini, upline kalau menurut pengalaman saya lebih suka yang ini gitu. Tapi kalau suka yang ini nggak masalah gitu. Jadi memang itu sebenarnya rekomendasi aja. Cuma kita bebas mau pilih yang mana, mau kita mau hot forex dengan segala persyaratannya, mau dengan GP, mau dengan yang apalagi yang baru, bla mungkin orang lihat bla itu udah ada perusahaannya udah IPO secara broker. Oh ini paling bagus nih, misalnya ada orang menilai dari seperti itu, boleh. Ada orang juga bilang saya Max aja karena Max itu adalah broker pertamanya PT SMI gitu, yang paling lama berdiri nih, pasti paling trusted nih gitu kan, bisa aja. Jadi setiap kali kita melakukan penelitian research itu boleh, itu tergantung kita sendiri kok. Jadi nggak diarahin, nggak diapa. Kalau misalnya kita emang mau itu boleh, nggak ada masalah, bebas. Ya. Gimana Pak? Sudah ya? Sudah terjawab ya Pak Ferry? Oke, kalau gitu. Ya, mood. Ya. Oh, iya. Pak, itu untuk robotnya ini ada spesifikasinya nggak Pak? Misalkan lebih cocok untuk broker X atau broker Y? Nggak ada. Oh, jadi memang semuanya ya, sama ya? Sama. Oke. Sip. Terima kasih. Yuk, sama. Oke, siap kalau gitu.
Oke, Mas Adri, karena waktunya sudah 8.58, saya jadi deg-degan nih. Takut keburu lewat jam 9. Karena udah pesan juga dari admin juga, kalau bisa jam 9 sudah selesai. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Adri, terus ada Pak Bambang, ada Mbak Dewi yang sudah join, sudah memberikan motivasi, sudah memberikan materi, sudah share kebaikan untuk hari ini tentang bisnis yang sangat bermanfaat ini. Kalau masih mau join, masih belum jelas, boleh banget join lagi di Selasa depan untuk non-member. Nanti bisa minta ke pengundang hari ini, itu minta lagi aja linknya. Kalau udah join, boleh nanti ikutan yang di Jumat. Karena nanti bisa banyak tips-tips cara biar gimana sih ngembangin jaringannya, kayak gitu. Oke, kalau gitu host dan teman-teman pembicara pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam profit. Bye. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world turning inside out. Yeah, turning around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Having a good time. Star leaping through the sky like a tiger. Defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Me now, I'm having such a good time. I'm having a ball. Me now, if you wanna have a good time, just give me a call. Me, 'cause I'm having a good time. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop it. Me now, I'm having such a good time. I'm having